Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sejarah dan nama ilmu mantik. Yang pertama akan dimulai dari Mas Nova terlebih dahulu. Aku ya? Sejarah ilmu mantik dalam sejarah ilmu mantik, apabila orang mau meneliti perkataan orang-orang dahulu, maka akan tampak kepada kita bahwa perkataannya penuh dengan mantik. Hanya saja belum terhimpun seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Perkataan mereka dalam jumlah besar masih berserak-serak. Permasalahannya belum tersusun bab per bab dan metodenya belum sistematis. Sehingga lahirlah di Yunani suatu aliran yang disebut sofisma pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, yang berusaha meruntuhkan tata kehidupan masyarakat, agama dan akhlak dengan cara menyesatkan akal pikiran dengan menggunakan kodiah yang menipu dalam kurung palsu. Lanjut. Sejarah ilmu mantik. Seperti dikatakan, yang indah ialah apa yang kelihatannya indah, dan yang jelek ialah apa yang kelihatannya jelek. Apa yang dianggap seseorang benar, itulah benar. Dan apa yang dianggap bohong, itulah bohong. Mereka tidak mempunyai ukuran mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian pula mana yang benar dan mana yang bohong. Setiap orang mengukur kebenaran itu menurut dirinya masing-masing. Dan setiap orang menempatkan dirinya untuk memilih apa yang ia anggap lebih banyak gunanya bagi dirinya. Next. Terhadap pendapat tersebut, maka Aristoteles dan Socrates dalam membimbing akal dan menampakkan kebenaran-kebenaran yang hakiki, menempuh metode soal jawab dan diskusi dengan murid-muridnya. Sehingga sampailah seseorang di antara mereka dengan usaha dirinya sendiri dapat menyingkap hakikat kebaikan-kebaikan yang sebenarnya dan berhenti pada hakikat keutamaan-keutamaan itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ophelia. Pada masa permulaan Daulat Abbasiyah, yaitu masa penerjemahan dan pengodifikasian bangsa Arab, mengutuk perpustakaan Yunani dan menerjemahkan banyak sekali ilmu-ilmu mereka dalam bahasa Arab, termasuk di dalamnya ilmu mantik yang telah mereka peroleh, yang kemudian setelah itu mereka beri komentar dan tafsirkan. Mereka banyak menyusun kitab-kitab pada masa waktu itu, yang senantiasa kita pelajari sampai sekarang ini. Di antara sarjana-sarjana Islam yang tekun mempelajari ilmu mantik dan terkenal sebagai pengarang dan penerjemah pada waktu itu ialah Abdullah ibnu al-Muqaffaf, sekretaris Khalifah Ibnu Ja'far al-Mansur, Yusuf Yaqub ibnu Ishaq al-Kindi, Abu Nasr al-Faribi, Ibnu Sina, Abu Hamid al-Ghazali, dan Ibnu Rusyad al-Qurtubi. Di antara sarjana-sarjana Islam yang tampak memiliki ilmu pada masa kebangkitan Islam dewasa ini adalah dua reformer besar, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh rahimahullah. Kemudian daripada itu orang-orang barat menjadikan ilmu mantik ini semakin luas cakupannya. Jelas
jelas sistematika dan objeknya, terutama mengenai bab istinbat atau keputusan di mana orang berpegang kepadanya dalam meletakkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan dalam usaha penelitian ilmiah. Sesuai dengan kepayahannya, mereka mendapat kemajuan sampai di puncaknya di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka mempunyai kelebihan dalam mempergunakan ilmu mantik pada ilmu-ilmu modern. Dan hasilnya ditinjau dari segi ilmiah telah banyak membuahkan hasil-hasil yang bermanfaat. Nama-nama ilmu mantik. Para bidang pemikiran menyebut disiplin ilmu yang membahas metodologi berpikir ini dengan sebutan-sebutan sebagai berikut. Nama-nama ilmu mantik yang pertama disebutkan adalah ilmu mantik, yang kedua adalah ma'yar al-ulum, yang ketiga adalah ilmu al-mizan, dan yang keempat adalah al-ulum. Ilmu al-ulum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.